warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nur Arifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 2 Pelembangking Utara, mata pelajaran matematika. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi bangun ruang, submateri jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang di kelas 7 dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa seperti biasa. Yang pimpin doanya siapa yang paling cepat datang tadi? Muhammad Jihad ya? Ya, jadi Muhammad Jihad yang pimpin doanya. Silakan Nak Jihad. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Jadi baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Siapa lagi selain Abdurrahman? Ya, cuma Abdurrahman yang tidak hadir ya. Yang lain hadir semua. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku kehadirannya
99% ya, cuma satu yang tidak hadir. Kita doakan. Ada surat izinnya Rahman, kenapa tidak datang? Tidak ada. Jadi mudah-mudahan besok Rahman sudah datang di sekolah seperti biasa. Baiklah anak-anakku, lebih semangat untuk belajar. Kita menyanyi bersama-sama ya. Silakan gerakan tangannya supaya lebih rileks sebentar belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu materinya bangun ruang. Minggu lalu materinya bangun ruang. Kita menentukan bangun ruang dengan jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang. Tapi sebelumnya itu kita lihat dulu gambar yang di atas. Kira-kira yang di atas itu gambar berbentuk apa itu yang di atas? Ada yang lihat kegiatan apa yang dilakukan sama orang yang di atas itu? Mengecat tembok ya. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan? Membungkus kado. Nah, dari kegiatan di atas mengecat tembok dengan membungkus kado, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, bagaimana anak-anakku sekalian nanti sebentar dapat menentukan berapa kaleng yang disiapkan, yang harus disiapkan untuk mengecat. Coba baca. Peserta didik mampu menganalisis bangun ruang dengan memusatkan pada permukaannya melalui perbuatan jaring serta mampu menghitung luas permukaan dan ruang dengan tepat. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku sekalian mampu menentukan jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang dilaksanakan dengan berkelompok. Jadi sebentar kita belajarnya secara berkelompok sesuai dengan yang Ibu sudah tentukan pada pembelajaran awal, sesuai dengan asesmen kognitif kemampuan awal anak-anakku sekalian. Jadi sebentar anak-anakku sekalian bergabung dengan teman kelompoknya yang sudah Ibu bagikan sesuai dengan kemampuan awal anak-anakku sekalian. Kemudian apa yang harus anak-anakku sekalian ketahui sebelum kita masuk di materi ini? Maka kesepakatan awal kita yang sudah dibentuk kelompoknya dengan menggunakan asesmen kognitif awal ya. Jadi sebentar sudah tahu temannya masing-masing. Kemudian video yang di atas coba perhatikan dulu. Ini adalah tampilan kuda-kuda beton yang baru saja dicor, dan untuk kayunya yang belum dilepas ya teman-teman. Tingginya gulungan ini kita ngambilnya per meternya ataupun 1 meternya itu kita ambil 40 cm ya, seperti itu ya teman-teman. Contoh misalnya lebarnya ruangan ini ada 2 meter, berarti tingginya gulungan 80 cm. Kalau yang di sini ini cukup lebar ya teman-teman, ada 6 meter lebih. Terus untuk ukuran ini, ukuran kalau kuda-kuda ini lebarnya 14 cm dengan tingginya 18 cm. Nah seperti itu. Dan ini model kuda-kuda limas.
rumah Limas dengan bimbing bahasa dengan. Oke, mungkin sekian dulu, ditunggu untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lihat video yang di atas. Kira-kira dari video yang dilihat tadi, gambar apa yang ada pada video tersebut? Limas. Selain limas, bangun apa lagi yang ada pada gambar tadi? Risma. Apa lagi? Yes. Satu kali lagi. Matematika. Oke, matematika adalah pelajaran yang mudah. Jangan membohongi kata hati ya. Coba jadi kalian. Nah, model pembelajaran kita hari ini yaitu model project basic training. Jadi ada project yang akan anak-anakku selesaikan. Ada kegiatan project kita hari ini ada 6. Coba diperhatikan yang di atas. Ada yang bisa baca? Coba apa kegiatan pembelajaran model PJDR kita hari ini? 1. Menentukan pertanyaan dasar. Iya. Kemudian 2. Membuat desain proyek. 3. Menyusun penjadwalan. 4. Memonitor kemajuan proyek. 5. Penilaian hasil. Dan yang terakhir evaluasi pengalaman. iya, jadi iya. Ini silakan siapa yang mau gunakan? Jadi Ibu bagikan ya dengan LKPD. Silakan untuk kelompok 1 LKPD-nya berapa di sini? Kelompok 4 ya. Ini kelompok 5. Silakan. Jadi coba perhatikan dulu. Anak-anakku sebelum menyelesaikan proyeknya, coba perhatikan dulu. Ibu jelaskan sedikit mengenai jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang. Jadi sebelumnya yang harus anak-anakku tahu dulu adalah apa itu yang dimaksud dengan jaring-jaring. Ada yang bisa baca di atas? Coba Muhammad Jihad. Coba dibaca dulu. Apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring bangun ruang merupakan pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan dan jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Iya, betul. Jadi jaring-jaring itu adalah pembelahan dari suatu bangun plus jaring-jaringnya. Coba perhatikan. Jadi misalnya Ibu berikan satu, anggaplah ruangan kita ini berbentuk kubus. Berbentuk kubus ini kita anggap ini sebagai miniatur kelas kita ya. Jadi dari kelas ini kalau dibelah itu artinya dibelah itu apa itu istilahnya dipisah-pisah. Jadi kalau pada anggaplah ini kelas kita, kalau kelas ini kelas berbentuk kubus, kalau kelas ini kita pisah setiap sisinya, maka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Ini yang disebut dengan jaring-jaring. Nih, jaring-jaring. Jaring-jaringnya jadi pada jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 sisi yang berbentuk apa pada kubus ini? Berbentuk persegi. Ada berapa persegi pada kubus? 6. Ya, jadi ada 6 persegi pada kubus. Yang perlu anak-anakku ketahui adalah bagaimana cara menentukan luas pada persegi. Luas pada persegi adalah sisi kali sisi. Semua sisinya sama panjang. Nah, kemudian selanjutnya coba diperhatikan untuk menentukan luas permukaan bangun ruang. Kita harus tahu dulu apa itu luas permukaan. Yang mana yang dimaksud dengan luas permukaan?
ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana kelompok di sini? Silakan. Apa ada yang mau ditanyakan? Apanya yang mau ditanyakan tadi? Ini jaring-jaringnya ya? Ya, jaring-jaring apa itu? Tabungnya ya. Jadi ada berapa jaring-jaring pada tabung? Ini satu ya. Masih ada lagi jaring-jaringnya? Iya. Silakan diselesaikan. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Silakan bertanya kalau ada yang ingin. Kelompoknya Muhammad Jihad ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Silakan di-oper untuk aplikasinya, aplikasi kampanye silakan dikirim nanti ibu yang ambil anunya. Silakan untuk presentasi. Siapa yang naik? Ya, silakan berdiri untuk menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya. Jangan perhatikan ya, kalau ada tidak jelas, silakan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tabung. Nama anggota kelompok saya Muhammad Jihad, Saki Mubarak, Diva, Syifa, dan Nurul. Satu orang yang di sini harusnya yang menjadi moderator. Tabung atau tabung ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua bakaran yang identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung dua lingkaran dan persegi panjang yang membentuk tabung. Itu ada contoh dari tabung. Coba yang lain perhatikan dulu. Kalau kalian perhatikan ada yang di bawah contoh tabung sama kelompok 3. Nah, bisa dijelaskan di situ dari contohnya itu apa yang kira-kira kita dapatkan dari situ? Garis diameter, jari-jari dan tingginya. Bisa dijelaskan? Bisa. Ya, silakan nak. Yang lain perhatikan ya. Iya. Jadi garis yang mendatar ini adalah diameter jari-jari yang setengah Ini yang disebut dengan jari-jari. Jari. Iya, betul. Nah, maka diperoleh luas permukaan karena di soalnya toples ya. Maka luas permukaan toples yang berbentuk tabung itu adalah kita ketahui di situ diameternya 14. Ini diameternya 14, jari-jarinya 7, maka diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
kajian kelompok kami, yaitu tabung. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan supaya ada yang bisa ditanggapi sebentar. Macam-macam prisma. Jenis-jenis prisma. Menghadap ke bawah, Prisma ya. segitiga yakni bidang alasnya berbentuk segitiga. Prisma segi empat dan seterusnya, yakni yang bidang alasnya berbentuk segi empat atau seterusnya, segi lima, segi enam, DSB dan sebagainya. Prisma paralelepipede yakni yang bidang alasnya berupa jajaran jenjang. Prisma ini jaring-jaringnya prisma. Wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Diketahui diameter pengertian tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi rusuk. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Rumus luas permukaan. Ada yang bisa membuat kesimpulannya? Apa itu bangun ruang? Sudah ya? Sudah tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang coba dibaca, apa itu bangun ruang? Coba apa itu bangun ruang? Coba dijelaskan apa itu bangun ruang? Dari yang tadi kita sudah dapatkan, bangun ruang adalah jadi bangun ruang itu bangun 3 dimensi terbentuk menjadi suatu bangun. Kemudian apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah apa itu jaring-jaring? Apa jaring-jaring? Jaring-jaring adalah apa itu jaring-jaring, Muhammad Jihad? Jaring-jaring adalah pembelahan dari suatu bangun ruang. Kemudian luas permukaan. Apa itu luas permukaan bangun ruang? Coba Sri, apa itu luas permukaan bangun ruang, Sri? Jadi luas permukaan bangun ruang adalah keseluruhan dari suatu sisi pada bangun ruang tersebut. Jadi jumlah dari sisi pada suatu bangun. Sudah, jadi untuk kesimpulan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kemudian kita sebelum kita tutup, Ibu akan membagikan coba buka semua HP-nya. Ibu akan membagikan teks individunya di worksheet. Coba diaktifkan kembali HP-nya, baru buka, ada yang saya sudah kirim di grupnya untuk linknya. Jadi linknya untuk tes individu ya. Jadi silahkan diklik linknya. Nanti seperti biasa kalau menggunakan worksheet, kalau sudah selesai dipilih jawaban yang benar, baru klik finish, kirim langsung masuk di emailnya Ibu. Nanti Ibu periksa di situ. Coba periksa masing-masing di grupnya, ada link yang Ibu kirim. Nanti di situ dibuka, baru jawab. Ada 5 nomor yang Ibu masukkan
tertera di situ. Silakan dipilih jawaban yang paling benar. Setelah itu baru pilihkan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Paham tidak? Paham. Benar. Nah, coba kalau yang paham, yang sudah mengerti materi hari ini, kalau Ibu bertanya apakah sudah paham, silakan tepuk tangan 3 kali. Kalau belum paham, nanti sebentar tepuk tangannya 2 kali. Coba, sudah paham materi bangun ruang? Oh, berarti yang belum terlalu paham itu yang tidak tepuk tangan ya. Apakah hari ini pelajaran kita menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut sekalian, materi minggu depan adalah menentukan volume pada bangun ruang. Jadi anak-anakku pelajari di rumah cara menentukan volume pada suatu bangun ruang. Hari ini kita pelajari ada 4 materi, ada 4 bangun ruang. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan di bangun ruang yang belum kita ketahui luas permukaannya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup. Kita berdoa dulu, membaca keselamatan ya. Silakan Saki yang pimpin doanya.